Selamat pagi, siang, sore maupun malam kepada Bapak Ibu investor maupun Ibu Endang selaku guru mata pelajaran produk kewirausahaan. Saya Chris Vanda dari kelas 12 3J2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal usaha saya yang yang dengan judul Salad Squirt. Kenapa ataupun latar belakang saya mengambil usaha ini, yang pertama adalah di era modern sekarang ya, terutama setelah COVID-19, setelah pandemi, banyak orang yang menggebu-gebu mengejar tentang kesehatan, dan juga banyak orang yang khawatir nih tentang makanan yang zaman sekarang mungkin tergolong fast food, seperti makanan berminyak, sehingga mereka melupakan tentang kesehatan. Kenapa masyarakat tidak memilih makanan yang sehat? Karena dalam mindset yang sekarang itu makanan sehat ini cenderung tidak enak ya. Orang-orang lebih memilih makanan manis, asin karena lebih memiliki banyak rasa. Tapi dalam usaha saya ini saya ingin mengubah mindset maupun pola pikir masyarakat sehingga masyarakat balik lagi dan juga teringat betapa pentingnya makanan sehat. Dalam usaha saya ini, dari sekian banyak makanan sehat, saya mengambil makanan sehat yaitu salad. Cukup digemari banyak orang juga. Jadi saya mengambilnya salad tapi dengan tipikal salad yang memiliki banyak varian, dan tentunya saya mengambil salad ini dengan menyesuaikan dengan cita rasa modern ini yang tentunya memiliki banyak cita rasa seperti ada western, Asia dan lain-lain. Lalu dalam usaha saya ini juga saya niatnya saya berkeinginan untuk mengambil secara offline ataupun stand-stand bazar, maupun saya membukanya secara online ataupun jual beli online dengan platform jual beli maupun pesan antar seperti Gojek, GoFood, Shopee Food dan lain-lain juga. Saya pun menggunakan sosial media sebagai ajang promosi saya seperti itu. Lalu visi dari perusahaan saya sendiri adalah menjadi penyedia makanan sehat serta bergizi dengan mengembangkan cita rasa yang sesuai dengan permintaan dan tren yang ada, dan menjadi pilihan utama masyarakat untuk memilih salad squared sebagai pilihan makanan sehat yang bersih, higienis, enak dan mengutamakan kenyamanan konsumen. Visi saya sendiri ini tuh benar-benar mengutamakan konsumen, karena balik lagi kita ini usaha. Kalau kita tidak menyediakan 100% untuk konsumen, gimana konsumen mau balik ke kita, seperti itu. Dan juga makanan saya ini kan makanan usaha saya ini termasuk adalah makanan sehat. Tentunya makanan sehat ini bukan hanya dari sayur mayur maupun buah-buahan, tapi dengan tata cara penyediaan saya maupun dengan tata cara penyajian saya menggunakan bahan-bahan yang fresh, menggunakan bahan-bahan yang tentunya bersih dan higienis, menjadi salah satu kunci usaha saya ini dapat berjalan seperti itu. Misi untuk menjalankan visi saya sendiri adalah memprioritaskan rasa dan gizi kepada pelanggan, tentunya berkomitmen untuk menyajikan salad squared dengan kondisi segar dan kualitas yang terbaik, menggunakan dan memperbarui cita rasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan, memastikan penggunaan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi dalam setiap hidangan untuk rasa dan nutrisi yang optimal, lalu memberikan layanan yang ramah dan terbaik kepada pelanggan serta melayani dengan hati. Saya menggunakan bahan-bahan pilihan supaya dapat mewujudkan visi saya tentunya, dan juga saya memberikan pelayanan. Saya lihat sendiri, saya dulunya sebelum ingin membuka usaha, saya melihat banyak platform online maupun jual beli online ini di bagian administrasi maupun pelayanannya agak kurang ramah. Mungkin dalam sudut pandang saya sendiri, kebanyakan orang melayani adalah dengan ya udah, kalau beli beli aja, kalau enggak aja. Tapi saya enggak. Saya ingin melayani orang itu, selain saya memuaskan rasa kenikmatan mereka ataupun lidah mereka, saya juga ingin mereka menikmati dari hati. Karena menurut saya makanan semua itu balik ke hati. Kalau kita bikin suatu makanan tapi dengan terburu-buru maupun tidak dengan hati, maka rasanya itu nggak akan sesuai. Jadi selain saya ingin konsumen saya ini sehat dalam secara fisik, saya juga ingin konsumen saya ini sehat secara mental, seperti itu. Apalagi di generasi milenial sekarang, yang rata-rata orang kalau dibenak dikit atau belum mendapatkan pelayanan yang kurang baik, mereka sedikit kurang nyaman untuk menyantap makanan mereka. Jadi saya ingin usaha saya ini maupun pelayanan saya ini kepada konsumen ini yang terbaik, sehingga konsumen saya ini nyaman dan juga merasa kalau mereka ini bakal betah untuk makan di tempat saya, seperti itu.
Lalu dalam, analisis produk saya sendiri, saya ini cuman berani maupun masih memiliki ide, untuk 2, yang pertama salad buah dan juga salad sayur. Tentunya kenapa saya memilih salad buah dan salad sayur, dalam masyarakat Indonesia sendiri yang masih belum sedikit tabu dengan yang namanya salad. Kalau salad identik dengan diet, benar kan? Kalau berbeda masyarakat-masyarakat maupun banyak orang di Indonesia selalu berpikiran kalau salad ini buat diet, padahal enggak. Jadi saya ingin merubah pikiran tersebut dan juga saya kalau mau nge-up ke bidang yang lain seperti saya membuat salad dengan seafood ataupun seperti salad Thailand tentunya dengan ada udang dan lain-lain sepertinya kurang cocok dengan visi saya maupun misi saya karena visi misi saya ini adalah menjual makanan dengan sehat dan bergizi yang fokusnya pada nutrisi dalam sayur maupun buah-buahan. Jadi kalau dengan beraneka macam jenis salad sepertinya saya kurang cocok dan juga kemungkinan akan saya masukkan ke ide maupun rancangan saya ke depannya. Seperti itu. Ada salad buah dan salad sayur yang tentunya itu dalam pemilihan topping maupun saus ataupun bisa disebut salad dressing ya. Banyak orang mungkin mengiranya salad buah itu selalu dengan mayonnaise. Kalau salad sayur kalau nggak dengan minyak ataupun vegetable oil itu udah. Tapi saya nggak mau karena saya beberapa kali tuh riset. Beberapa orang tuh nggak mau makan salad karena sayur rasanya pahit, buah rasanya monoton itu aja. Kalaupun salad, aku nggak suka keju, aku nggak bisa makan mayonnaise. Jadi saya mengadakan inovasi terbaru yaitu selain saya menggunakan mayonnaise maupun keju dan lain-lain, saya juga menggunakan yang namanya lemon sauce, sea salt butter, peanut sauce, tartar sauce, dan juga saya sedikit mengambil inovasi di salad buah saya. Di zaman sekarang kan lagi musimnya makan makanan manis. Balik lagi ke misi saya tadi, saya adalah memuaskan keinginan konsumen. Jadi saya selalu mengupgrade maupun memperbarui resep saya maupun semua makanan saya selalu mengikuti zaman ya. Kalau kita monoton terus di zaman-zaman itu terus rasanya itu biasa aja. Orang pun akan cepat bosan. Jadi saya selalu mengadakan inovasi terbaru, yaitu saya menggunakan matcha sauce. Kenapa saya mengambil matcha? Pertama, banyak orang mengira kalau matcha ini manis. Enggak. Jadi saya matchanya benar-benar pure matcha untuk penambah rasa. Rasa manisnya ini saya ambil dari buah. Jadi rasa manis ini nggak terlalu over ya. Kalaupun ini kan makanan sehat, kalau terlalu banyak menggunakan gula maupun obat-obatan pemanis, tentunya nggak balik lagi dan bakal merusak visi saya, yaitu eh, mewujudkan makanan yang sehat di kalangan masyarakat. Lalu dalam susunan organisasi dan tugas, saya menekan pemilik usaha yaitu saya sendiri. Mungkin kedepannya saya akan berkoordinasi maupun bekerja sama dengan tim-tim saya. Mungkin teman-teman dekat saya yang tidak banyak hitungannya karena saya ingin merintis usaha saya dari kecil terlebih dahulu. Kalaupun Bapak Ibu investor berkeinginan untuk mewujudkan usaha saya akan merencanakannya dalam tatanan yang lebih rinci lagi. Saya sudah menyiapkan dengan manajer operasional yang akan mengevaluasi maupun yang mengatur tata cara operasional waktu stand dibuka maupun di saat usaha saya dibuka. Dan chef eksekutif ini kurang lebih saya sendiri karena kalau dalam tata cara pengajaran untuk diberikan kepada orang lain, saya percaya kalau beda tangan itu beda rasa. Seperti itu. Jadi saya maupun kurang nyaman kalau orang lain yang mengambil alih tugas ini, tapi jadi saya menurunkan semuanya itu kepada saya. Saya sendiri orangnya cukup perfeksionis, jadi kalau dipegang orang lain itu agak kurang nyaman seperti itu. Apalagi di bagian makanan yang tentunya kalau terlalu banyak-banyak pindah tangan itu kesannya tidak higienis. Dan juga kalau pada hari sarung tangan itu pun bakal menambah sampah dan mencemari lingkungan seperti itu. Lalu ada manajer pemasaran dan penjualan. Di manajer pemasaran dan penjualan ini lebih fokus ke promosi. Kalau kita mau bakal kerjasama dengan stand-stand pasar maupun yang lain-lain, bakal dikerjain oleh manajer pemasaran ini seperti itu. Lalu ada manajer sumber daya manusia. Walaupun saya akan merekrut karyawan, saya akan merekrut karyawannya di bagian manajer operasional dan juga keuangan. Karena saya sendiri kurang bisa mengatur keuangan dan juga kalaupun saya berhitung-hitungan dengan uang maupun dengan tata cara promosi, sepertinya saya memerlukan bantuan orang lain. Kalaupun saya kerjakan semua sendiri, takutnya berbelit-belit dan juga bakal membuang waktu seperti itu.
Lalu ada karyawan produksi tentunya yang akan membantu saya dalam pihak produksi seperti memotong buah, menyiapkan bahan-bahan dan lain-lain itu tentunya saya butuh bantuan karyawan lain. Lalu ada karyawan layanan pelanggan yang akan langsung menangani pelanggan kalaupun dengan media online seperti customer service maupun admin lewat WhatsApp, Instagram, TikTok dan lain-lain. Kalaupun di offline store itu kemungkinan saya sendiri karena saya sendiri orangnya cukup ramah dan juga cukup ingin bersosialisasi, jadi saya ingin langsung bertemu dengan pelanggan, melayani mereka secara langsung. Seperti itu. Lalu langsung masuk ke bab 2 yaitu konsep bisnis. Dalam analisis SWOT saya yaitu strong, weakness, opportunity, dan threats. Saya memiliki kekuatan dalam saya sendiri adalah produk saya yang unik. Kualitas rasa saya karena saya memfokuskan memuaskan lidah para konsumen dan juga memuaskan hati mereka. Lalu juga kualitas alat dan bahan. Balik lagi kalau kita rasa itu selalu berfokus pada alat dan bahan. Kalau kita tidak menggunakan alat dan bahan yang 100% maupun dengan baik, rasanya juga bakal biasa saja seperti itu. Jadi kalau saya bilang saya ingin mengoptimalkan semuanya dari segi rasa, alat, bahan, lainnya semuanya. Lalu kelemahan dari saya sendiri adalah keterbatasan konsumsi makanan. Seperti yang Bapak Ibu tahu, bila konsumsi makanan salad ini tidak bisa berlama-lama. Saya tidak menganjurkan konsumen saya untuk menaruh makanan saya di kulkas maupun di pendingin maupun penghangat karena saya percaya bahwa ini makanan harus langsung dimakan. Pasti maupun dengan penghangat, pendingin, kulkas, freezer, rasanya itu pasti bakal berubah. Dan dalam riset ilmu pengetahuan kedokteran pun vitamin, nutrisi dan lain-lainnya itu bakal berkurang maupun berubah. Dan itu bakal merusak visi saya. Saya benar-benar mengutamakan nutrisi. Kalau bapak ibu mau beli atau kakak-kakak mau beli silahkan dimakan. Dan saya pun bakal ngasih anjuran untuk segera dimakan. Kalaupun basi tentunya enggak ya bapak ibu. Kalau salad ini biasanya tahan 3 hari ataupun 2 hari. Tapi saya memfokuskan ini bukan basinya, tetapi kasihan kamu udah buang uang, udah beli makanan yang sehat supaya kamu sehat, tapi nggak kamu makan, seperti itu. Jadi saya bener-bener kalau orang beli kalau dibilang saya memaksakan, ya harus dimakan. Orang kamu beli ini mau sehat kan, seperti itu. Lalu peluang saya pertumbuhan pasar makanan sehat. Saya yang lihat kenapa saya milih salad karena saya lihat sekeliling saya maupun saya kan sering nge-mall, sering jalan-jalan sedikit kurang ada. Rata-rata restoran maupun tempat makan ini fokus pada kopi maupun makan makanan cepat saji dan juga jarang banget ada orang yang menjual makan makanan salad. Seperti itu dan juga saya melihat bahwa beberapa tahun ini beberapa bulan ini pasar salad ini cenderung cukup naik karena beberapa orang saja yang menjualnya dan juga pemilihannya itu cukup banyak. Cukup banyak peminat salad buah maupun salad sayur. Kalau salad buah sendiri, saya tahu dari ibu saya maupun ibu-ibu kompleks saya sendiri, yang rata-rata ibu-ibu senam, ibu-ibu pecinta sehat, yang mereka pun mencari olahan buah. Kalau diolah makan buah aja kan bosen, tapi kalau mereka tuh mencari olahan, jadi diolah dulu menjadi makanan cepat saji maupun makanan yang tergolong sehat seperti salad dan lain-lain seperti itu. Lalu ada ancaman saya. Kalau saya mulai dari ancaman sendiri, yang pertama adalah persaingan yang cukup ketat. Apalagi di pasar makanan, usaha makanan ini kuliner tuh banyak banget dan juga fokusnya ini bukan ke persaingan, lebih ke plagiarisme. Jadi kenapa saya tidak merekrut karyawan terlebih banyak? Karena saya takut kalau usaha saya ini bakal diplagiat maupun ditiru. Seperti itu. Kalau strategi saya sendiri itu strategi saya itu memanfaatkan kualitas produk saya dan juga ekspansi ke lokasi baru. Jadi selain saya jualan di online, saya pun bakal jualan melalui stand-stand bazar maupun buat stand kayak di CFD, Car Free Day, dan lain-lainnya seperti itu. Maupun saya akan menjualnya di event. Lalu BMC saya itu pada urutan yang pertama ada key partner. Key partner saya sendiri adalah pemasok bahan baku tentunya, platform online shop seperti GoFood dan lain-lain, dan juga pemasok kemasan produk. Kemasan produk saya sendiri ini pesan melalui desain, packaging, dan lain-lain. Oleh DK Activity adalah mengambil bahan baku, persiapan dan penyajian produk, pengemasan produk, promosi dan serta pemasaran produk, pendistribusian produk. Lalu value proposition, produk yang dijual sehat dan bergizi. Cita rasa yang beragam dan lezat, bahan baku segar dan berkualitas, mudah dimakan oleh siapa saja, memenuhi kebutuhan konsumsi gizi dan serat konsumen. Customer relationship, pelayanan personal, aksesibilitas dan komunikasi secara efektif. Maafkan bila saya batuk, ada musim juga.
Makanya itu, kalaupun dari pelayanan saya sendiri, saya ingin pelayanan saya ini secara personal, balik lagi tentang, visi misi saya yaitu melayani pelanggan dengan 100%. Lalu customer segmen saya maupun target pasar saya sendiri adalah generasi milenial yang cukup sadar dengan kebutuhan gizi. Lalu ada pasar online, pekerja kantoran, penikmat salad, dan juga pelajar dan mahasiswa. Kalaupun saya itu mengira banyak, pekerja kantoran yang butuh makan makanan sehat, kalau sekarang kan Gen Z milenial ini fokus pada diet dan lain-lain, saya pun bakal menyediakan inovasi tentang diet yaitu salad sayur tentunya yang memenuhi kebutuhan nutrisi dan, gizi konsumen. Lalu ada channel, pemasaran dan produk melalui online, aplikasi layanan pesan antar, kemitraan dengan bazar ataupun coffee shop, atau bisa disebut dengan stand-stand event. Lalu ada key resort, bahan baku produk, fasilitas produk, pemasaran dan promosi produk, dan modal keuangan. Cost struktur, biaya bahan baku, biaya operasional, biaya pemasaran dan serta promosi, biaya distribusi, dan biaya administrasi dan keuangan. Ada revenue stream, penjualan secara langsung, yaitu secara offline, secara buka booth, pemasaran melalui online, aplikasi layanan pesan antar, dan juga kemitraan dengan bazar kayak kerjasama seperti itu. Lalu promosi saya sendiri, strategi promosi saya yang pertama, saya akan promosinya melalui sosial media. Kalaupun pasti Bapak Ibu pasti berpikir kalau sosial media itu terlalu basic. Tapi saya lihat saya banyak peluang di sosial media saya sendiri dengan basic saya adalah anak promosi. Saya cukup humble dan juga saya penuh dengan inovasi dan kreativitas dalam membuat konten dan juga live. Sekarang itu saya lagi musim buat live TikTok dan lain-lain seperti itu. Saya mungkin sedikit menggunakan strategi promosi yang bisa saya bocorkan kan itu strategi promosi saya. Lalu ada kerjasama melalui endorsement. Mungkin kalau endorsement saya sendiri saya sedikit kurang berani kalau melakukan endorsement karena endorsement ini adalah endorse maupun membayar selebgram atau influencer untuk mereview makanan kita. Sebelum itu saya mungkin akan melalui endorsement melalui iklan layanan masyarakat maupun iklan layanan seperti melalui Twitter, media dan lain-lain seperti itu. Mungkin saya berkeinginan untuk memasukkan salad saya dalam sebuah artikel seperti itu. Oh, diskon dan penawaran khusus. Tentunya pelanggan ini semakin tertarik kalau kita memberikan diskon kepada mereka. Dan juga kemitraan melalui bisnis. Jadi saya bekerja sama dengan bisnis lain seperti itu. Lalu ada keuangan saya sendiri. Yang pertama, kalau yang dibutuhkan dari alat-alat saya adalah kompor, tabung, spatula, panci, packaging box dan juga stiker, wadah stainless steel, botol. Lalu dari bahan bakunya sendiri ada buah, sayur, coklat, saus, keju, butter. Kalau saus sendiri ini mencakup semuanya, jadi saya sendiri juga tidak ingin usaha saya ini terlalu monoton sehingga saya memberikan banyak inovasi topping maupun saus yang tentunya saya fokuskan juga dengan kadar gula dan kadar gizinya juga. Walaupun di saat biaya operasional ataupun biaya perjalanan saya sendiri ada beberapa token listrik, tagihan wifi internet, gas. Hanya berfokus pada 3 itu saja, karena itu pun tidak terlalu lebar karena saya berpikir bahwa biaya operasional ini tidak terlalu banyak karena saya memfokuskannya jualannya melalui stand maupun media online seperti itu. Lalu harga dari jualan saya sendiri atau usaha saya sendiri adalah salad buah 15.000 per box, salad sayurnya 15.000 per box dan juga salad campur. Salad campur ini banyak orang yang nggak suka dengan buah A, B, C maupun aku pengen dicampur dong, aku pengen dicampur itu saya menyediakan opsi yaitu dengan 20.000 per box seperti itu. Dan bila Bapak Ibu investor berkenan melihat proposal saya maupun memberikan bantuan dana kepada saya, memberikan modal untuk saya membuka usaha, saya sangat berterima kasih dan saya akan melakukan inovasi lebih lagi. Saya akan mewujudkan modal Bapak Ibu dan juga mengembalikan secara cepat. Dan juga saya akan melakukan inovasi dan kreativitas saya sebagai anak muda tentunya di bidang kesehatan maupun makanan sehat ini dengan lebih lagi. Itu saja dari saya, terima kasih.